Salam damai dalam Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak, seluruh warga jemaat Gereja Kristen Dawetan Jemaat Malang. Hari ini dengan penuh sukacita saya menyapa panjenengan semua. Bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang ada di GKJW Jemaat Malang ini, kita akan merayakan Hari Raya Persembahan yang pertama untuk GKJW Malang tahun 2020. Tentu tidak seperti biasanya. Kita masih merayakan Hari Raya Persembahan ini di tengah keluarga kita masing-masing. Namun dengan satu harapan, sekalipun demikian kita tidak kehilangan sukacita, tidak kehilangan kegembiraan karena Tuhan senantiasa memberkati hidup kita. Dengan semangat bahwa Tuhan memberkati hidup kita, Tuhan menaungi hidup kita, Tuhan mencukupkan hidup kita. Mari bersama-sama kita merayakan kesukacitaan kita dalam ibadat Hari Raya Persembahan GKJW Jemaat Malang. Bersama-sama kita beribadah dengan segala ungkapan syukur. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, dan kepada siapapun yang mengikuti ibadah bersama kami saat ini, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Minggu 14 Juni 2020 GKJW Jemaat Malang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Belum memungkinkan bagi kita untuk melaksanakan ibadah bersama di gereja. Demikian pula untuk ibadah hari ini, Minggu 14 Juni 2020, kita masih melaksanakannya di tengah keluarga kita masing-masing. Hari ini kita merayakan Hari Raya Persembahan pertama 2020 untuk jemaat kita GKJW Malang. Dan kita juga masih dalam rangka pelaksanaan Bulan Kesaksian dan Pelayanan GKJW 2020. Kami berharap hal ini tidak mengurangi semangat kita untuk tetap membangun persekutuan dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja. Untuk itu, perkenankan saya atas nama Panitia Hari Raya Persembahan pertama tahun 2020 mengucapkan beribu terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang dengan penuh sukacita telah mendukung pelayanan ini dan yang telah memberikan persembahan. Baik persembahan minggu, persembahan syukur, petingan, dan persembahan lainnya, termasuk persembahan tenaga dan pikiran. Ibadah Hari Raya Persembahan pertama tahun 2020 ini bertema Persembahkan syukurmu kepada Tuhan, dari Mazmur 50 ayat 14 dan 23. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, sambil menyiapkan hati dan pikiran kita bagi Tuhan, dipersilahkan Bapak Ibu menyiapkan Alkitab kita. Ibadah kita pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan. Jemaat yang terkasih, mari dengan penuh sukacita kita awali ibadah Hari Raya Persembahan ini dengan mengagungkan nama Tuhan dari Kidung Ria 11 bait yang pertama. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan bukan
Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan, dalam persekutuan jemaat Tuhan saat ini, di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, kita membangun ibadah dengan penuh syukur. Hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Persembahan yang pertama untuk tahun 2020 GKJW Jemaat Malang. Dengan penuh sukacita, mari kita masuk ibadah saat ini dengan pengakuan yang sama. Engkau adalah Tuhan Maha Kaya yang senantiasa memberkati umat-Mu. Terpujilah Engkau, agunglah nama-Mu, besarlah kuasa-Mu kekal. Kami masyurkan Engkau, ya Yesus Kristus. Kami rasakan hadir-Mu, ya Roh Kudus. Salam sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, ada bersama dengan saudara-saudara, jemaatnya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema ibadat kita pada saat ini kita terima dari kitab Kejadian pasal 8 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Dikatakan kepada kita, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan segala yang hidup seperti yang telah lakukan. Amin. Hitung Ria 163 kita nyanyikan 2 kali. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita mengakui dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan sering tak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jalan yang kita tempuh sering menyimpang dari apa yang menjadi ketetapannya. Oleh karena itu pada saat ini, di tengah-tengah peribadatan, mari bersama-sama kita mengakui akan dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita mengungkapkan dengan satu rapatan dari Kidung Jemaat nomor 29, bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Siapapun kita yang telah mengaku dengan jujur apa yang menjadi dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, Tuhan Sang Pengampun beritakan kepada kita berita pengampunannya. Seperti tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 2, ayat 8 dan ayat yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Seiring dengan berita pengampunan yang boleh kita terima, mari kita kembali agungkan Tuhan. Dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 78, bait yang pertama. Ibu bejaku lamun yakin Yesus duweku ing salamanya. Aku tebusan kagungane anyar uripku krana rae. Aku memuji layang renung gonggong asmane selamanya. Aku memuji layang renung gonggong asmane selamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan ibadah minggu kita kepada Tuhan. Sebagai rasa syukur atas segala berkat dan karunia yang selalu kita terima setiap hari. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita terambil dari kitab Yunus 2
ayatnya yang ke-9, yang demikian firman Tuhan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Bersamaan kita dalam mengumpulkan persembahan, kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 161 baitnya yang pertama dan keempat. Jiwa raga kawula konjuk mring Sang Pamarta, mugi dados lantaran kamulyaning Pangeran, kamulyaning Pangeran. Pondolan kasugihan wekdal wakasagetan nggih gesang sawetanyo dadya pisungsung nyata, dadya pisungsung nyata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Alkitab akan dibacakan dan firman Tuhan akan diberitakan. Mari bersama-sama mengawalinya di dalam doa supaya Allah sendiri berkarya. Di dalam kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami selalu membutuhkan firman-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Firman yang mengarahkan perjalanan kami supaya tetap ada dalam syukur. Firman yang menguatkan ketika kami ada dalam kebimbangan. Firman yang meneguhkan kami untuk tetap setia hidup bergantung pada Tuhan. Oleh karena itu, ya Allah Roh Kudus, tenggeramlah tubuh jiwa roh kami dalam kuasa-Mu yang besar. Bawalah seluruh keberadaan diri kami untuk bersiap menerima pengajaran Tuhan. Tolong kami yang mewartakan, tolong kami yang mendengarkan. Berkatilah kami melalui pemberitaan firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan terambil dari kitab Mazmur 50 ayat 5 sampai dengan 15 dan 23 yang demikian bunyinya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel. Aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban kesembelihanmu aku menghukum engkau, bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Mazmur 50 ayat 23 yang demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya,
Keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar, memelihara, dan menyimpan firman Tuhan dalam hati dan hidupnya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Hari ini dengan segala kesukacitaan kita merayakan Hari Raya Persembahan yang pertama untuk Gereja Kristen Jawetan Jemaat Malang, dan kita dipandu oleh satu tema, persembahkan syukurmu pada Tuhan. Persembahkan syukurmu pada Tuhan. Kita akan menghayati tema ini. Biarkanlah tema ini sungguh-sungguh akan mendorong kita, memampukan kita untuk boleh memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, bagi kemuliaan namanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Salah satu hukum kehidupan yang pasti kita jumpai dan kita alami adalah menerima dan memberi. Semua orang pernah menerima, semua orang pernah memberi, apapun dan kepada siapapun. Idealnya saudara-saudara, sebagai hukum kehidupan, maka selalu berlaku prinsip keseimbangan. Menerima dan memberi itu harus seimbang. Orang yang telah menerima, ia harus mau memberi. Sedangkan orang yang telah memberi, dia juga harus mau menerima. Kalau terjadi ketimpangan di antara keduanya ini, maka pastilah hidup itu ada dalam ketidakseimbangan. Bayangkanlah, kalau kita menjumpai seorang pribadi yang maunya hanya menerima saja, apa yang ada dalam benak kita? Mungkin kita akan mengatakan, orang ini sungguh menyebalkan. Tapi bayangkan pula jika kita menjumpai seorang pribadi yang hanya maunya itu memberi saja tanpa pernah mau menerima. Mungkin kita akan mengatakan, orang ini juga merepotkan. Seperti sebuah sumur. Sumur itu selalu mendapatkan air dari sumber air. Selalu. Tetapi jika air sumur itu tidak pernah diambil, tidak pernah ditimba, tidak pernah dikeluarkan, tidak pernah disalurkan, maka saatnya akan terjadi ketidakseimbangan di dalam sumur itu, dan air yang ada dalam sumur itu pastilah akan rusak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Sejak kita dilahirkan sebagai manusia, dan hidup di dunia ini, kita sudah melakukan hukum kehidupan ini. Ketika kita lahir dan bertumbuh, kita telah menerima banyak hal. Kita menerima kasih, kita menerima perhatian, kita menerima kehangatan dekapan, kita menerima keberadaan orang lain yang perhatikan kehidupan kita. Kita menerima uang dari orang lain, dan masih banyak yang lain. Dan serentak dengan itu pula, saudara-saudara, kita juga belajar dan diajar untuk memberi. Memberi sesuatu kepada orang lain, memberikan perhatian kepada orang lain, memberikan hormat kepada orang tua kita, memberikan perhatian pula kepada siapapun juga yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Rasul Paulus, saudara-saudara, mengungkapkan supaya dalam kehidupan orang percaya itu sungguh-sungguh nyata prinsip keseimbangan itu. Prinsip menerima dan memberi. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus,
Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Itu yang disampaikan Rasul Paulus. Ia menegaskan supaya antara menerima apa yang ada pada diri seseorang atau apa yang ada dalam diri sebuah komunitas, biarkanlah itu boleh diberikan dan yang lain boleh menerima, supaya ada keseimbangan. Yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita, saudara-saudara, bahwa hukum kehidupan menerima dan memberi yang diajarkan oleh dunia di mana kita hidup ini sering didasari pada kepentingan tertentu. Atau kita boleh mengatakan hukum kehidupan menerima dan memberi ini yang diajarkan oleh dunia itu selalu didasari oleh motif, yaitu kepentingan. Kalau saya memberi, maka saya ingin mendapat. Kalau saya memberi, maka saya ingin menerima sesuatu. Seperti halnya proses jual beli, yang dengan sangat jelas itu nyata. Kalau saya memberikan uang, maka saya harus mendapatkan sesuatu. Kalau saya sudah memberikan itu, maka saya harus mendapatkan apa yang aku inginkan. Inilah yang diajarkan oleh dunia tentang hukum kehidupan menerima dan memberi, yang selalu didasari oleh motif kepentingan. Kita tentu ingat, saudara-saudara, satu kisah yang sangat terkenal dalam Perjanjian Lama, yaitu kisah kehidupan antara Esau dan Yakub sebagai saudara. Mereka ada dua saudara. Mereka ada dua pribadi dalam satu keluarga. Dan kita mengingat bagaimana Yakub mendapatkan hak kesulungan dari Esau. Pada saat itu Esau pada saat itu Yakub mengatakan kepada Esau, kalau engkau menginginkan apa yang merah-merah ini, maka jualah itu kepadaku dengan berikan hak kesulunganmu kepadaku. Hubungan antar saudara-saudara dalam kisah Yakub dan Esau ini pun didasari oleh motif kepentingan. Nah, pertanyaannya sekarang, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Lalu bagaimana dengan hubungan manusia dengan Allah? Apakah hukum kehidupan memberi dan menerima yang didasari oleh motif kepentingan itu juga berlaku? Apakah Allah memberi kepada manusia supaya ia mendapatkan sesuatu dari manusia? Apa ketika manusia memberi kepada Allah, manusia ingin mendapatkan sesuatu dari Allah? Alkitab memberikan jawab yang jelas kepada kita bahwa hubungan manusia dengan Allah saat pemberlakuan hukum menerima dan memberi ini, saudara-saudara, tidak didasarkan oleh motif kepentingan, tetapi didasarkan atas perjanjian. Dalam kitab Perjanjian Lama dengan jelas kita boleh melihat di sana ada banyak perjanjian antara manusia dengan Tuhan. Perjanjian Allah dengan Abraham, perjanjian Allah dengan Nuh, perjanjian Allah dengan Yakub, perjanjian Allah dengan Israel, perjanjian Allah dengan orang-orang yang dikasihinya. Semua ikatan perjanjian manusia dengan Allah ini, saudara-saudara,
sebenarnya sudah dibayar dan diselesaikan dengan korban sembelihan. Kalau kita perhatikan bacaan kita, saudara-saudara, dalam Mazmur pasal 50, ayat yang kelima dikatakan kepada kita, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Korban sembelihan ini, saudara-saudara, yang sebenarnya menunjukkan kepada kita ini menjadi membayar atas perjanjian itu. Korban sembelihan itu sudah cukup bagi Allah. Dan korban sembelihan itu, saudara-saudara, sebenarnya adalah korban yang tuntas dalam karya Tuhan Yesus. Kita mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dengan penderitaan dan kematiannya. Penderitaan dan kematiannya itu adalah dalam rangka membayar perjanjian yang sudah dilakukannya dengan manusia di dalam kehidupan manusia. Korban sembelihan itu sudah tuntas. Dan Yesus melakukan karyanya. Oleh karena itu, sebenarnya kita bisa mengatakan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, oleh pengorbanan anak domba itulah Allah Bapa sudah dipuaskan. Karena Allah sudah dipuaskan dengan korban sembelihan anak domba Allah, maka di sini, saudara-saudara, tidak diperlukan pemberlakuan hukum kehidupan memberi dan menerima yang didasarkan atas kepentingan tertentu. Oleh karena itu, jangan pernah di dalam kehidupan kita, jangan pernah berpikir untuk memberi kepada Allah karena Allah sedang membutuhkan. Jangan pernah berpikir bahwa kita bisa membeli kebaikan Allah dengan memberikan sesuatu kepadanya. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena apa? Karena korban perjanjian itu sudah dibayar lunas dalam karya Tuhan Yesus. Lagi pula kita menghayati, saudara-saudara, sebagaimana dituliskan dalam kitab Mazmur pasal 50, ayat yang ke-9 dan 10 dan ayat yang ke-12 yang menjadi bacaan kita. Mari perhatikan kembali, di sana dituliskan kepada kita demikian. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Ayat yang ke-12. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Saudara-saudara, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Allah itu pemilik semuanya. Allah itu adalah pemilik atas semesta. Ia tidak membutuhkan apapun dari manusia. Ia tidak membutuhkan pemberian manusia. Kalau ia memberkati manusia, ya karena memang ia sumber berkat. Kalau ia mengasihi manusia, ya karena ia memang menjadi sumber kasih. Berkat dan kebaikannya tidak perlu dibeli dengan apapun. Berkat dan kebaikannya tidak bisa dibeli dengan apapun. Dia memberi kepada manusia karena pada dasarnya dia adalah Allah sang pemberi. Kalau Allah telah mengasihi kita, saudara-saudara, itu karena ia memang adalah kasih. Ia mengasihi kita tanpa syarat.
Maka pertanyaannya sekarang saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kalau Tuhan kita itu sudah dipuaskan oleh korban sembelihan anak domba, di samping itu juga karena Dia adalah pemilik seluruh tata semesta ini, termasuk kehidupan dunia, kehidupan manusia, dan kehidupan yang kita hidupi ini. Apa memang kita untuk selanjutnya tidak perlu memberi kepada Tuhan? Ini pertanyaannya. Apakah memang dalam hidup kita ini kita tidak perlu memberi kepada Tuhan? Wong Tuhan itu pemilik semuanya, dan Tuhan itu memang pemberi segalanya atas kehidupan manusia. Apa kalau kita memberi kepada Dia, apakah tidak menjadi sia-sia? Ini pertanyaannya. Dan kalau kita menjawab saudara-saudara atas pertanyaan ini, maka sesungguhnya pertanyaan ini bisa dijawab dengan mengatakan tidak. Artinya bahwa kita masih perlu memberi kepada Allah. Mari perhatikan apa yang menjadi bacaan kita. Ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-23. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Siapa yang persembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Dua ayat ini menegaskan kepada kita saudara-saudara bahwa Allah kita mau kita ini tetap tahu dan mau memberi dalam wujud syukur. Persembahkanlah syukurmu sebagai korban kepada Allah. Kita memberi saudara-saudara karena Tuhan sudah memberi. Kita memberi kepada Allah karena Tuhan sudah melimpahi kita dengan banyak anugerah yang itu nyata dan jelas dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, kita selalu bersyukur. Karena itulah yang layak untuk Tuhan, Sang Pemberi atas hidup kita. Nah, sebenarnya saudara-saudara, di sini tampak jelas bedanya antara memberi dan menerima yang diajarkan oleh dunia dan apa yang diajarkan oleh Allah di dalam Alkitab. Dunia selalu mengajarkan kepada kita untuk memberi dan menerima. Tapi apa yang diajarkan? Kita diajar untuk memberi supaya kita mendapat. Apakah itu mendapat perhatian? Apakah itu mendapatkan kehormatan? Apakah itu mendapatkan sanjungan? Atau mendapatkan kepedulian? Atau mendapatkan yang lain lagi? Yang pasti endingnya adalah mendapat. Kalau aku memberi, maka aku harus mendapat. Itu yang diajarkan oleh dunia. Tapi tidak dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Alkitab mengajarkan kepada kita semua saudara-saudara, kalau kita memberi, itu karena kita menghayati bahwa kita ini sudah menerima. Kita sudah mendapatkan anugerah besar dari Tuhan. Kita sudah mendapatkan banyak dalam kehidupan kita. Mari kita merenungkan hal ini. Saudara-saudara, mari kita jujur melihat diri kita masing-masing. Sekali lagi, mari kita jujur melihat diri kita masing-masing. Betapa banyaknya berkat Tuhan yang sudah diberikannya kepada kita. Hal itu kita dapatkan saudara-saudara, bukan karena kita telah memberi, bukan karena kita telah membayar ongkos. Hal itu kita dapatkan saudara-saudara, bukan karena kita sepatutnya memang mendapat,
Dan kita boleh mengatakan inilah anugerah. Inilah anugerah. Dan wujudnya itu sangat banyak, saudara-saudara. Sangat-sangat banyak. Kalau kita saat ini hidup dalam situasi damai, bukan hidup dalam situasi perang, kita mengatakan ini adalah anugerah besar dari Tuhan untuk kita. Bayangkan saudara-saudara kita yang hidup terlahir dalam situasi kehidupan yang berkecamuk dengan perang. Perang saudara atau perang antar suku dan seterusnya. Mereka tidak pernah merasakan ketentraman. Hidup selalu was-was, selalu khawatir. Selalu ada dalam cengkeraman, ketakutan itu. Kita ini hidup dalam situasi damai, tidak dalam situasi perang. Kita berani mengatakan inilah anugerah besar untuk kehidupan kita. Dengan apa kita membayar ini? Harta kita tidak cukup untuk membayarnya. Hidup kita tidak cukup untuk membayarnya. Kalau kita saudara-saudara boleh menghirup udara yang segar, boleh bernafas dengan bebas, menghirup dalam-dalam udara oksigen dalam paru-paru kita dan itu menyegarkan kita. Bukankah ini sebuah anugerah yang besar dalam kehidupan kita? Bayangkan saudara-saudara, berapa uang yang harus kita keluarkan jika kita untuk bernapas saja membutuhkan oksigen. Harus membeli oksigen. Harta kita tidak akan cukup, saudara-saudara. Tidak akan cukup. Dan kita mengatakan inilah anugerah besar untuk kehidupan kita dari siapa? Dari Tuhan. Kalau kita saudara-saudara masih mampu mendengar, kita masih mampu melihat, kita masih mampu merasakan, tidak kita boleh mengatakan ini adalah anugerah Tuhan untuk kehidupan kita. Diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyaksikan dunia ciptaannya yang indah. Diberi kesempatan untuk merasakan panasnya matahari dan dinginnya cuaca. Banyak orang saudara-saudara yang dalam kehidupannya tak mampu menyaksikan keindahan dunia ciptaan Tuhan. Banyak orang yang tidak mampu merasakan di dalam kehidupannya. Karena penyakit tertentu yang menggerogoti dirinya. Sehingga saudara-saudara kita boleh mengatakan, inilah anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Kita tak hidup dalam situasi kehidupan yang rawan pangan misalnya. Ini juga anugerah. Sekarang ini semua makanan tersedia untuk kita. Tersedia. Bayangkanlah saudara-saudara yang pernah mengalami krisis pangan. Hari ini boleh makan, tapi besok apa yang kita makan, kita tidak pernah tahu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Tidakkah itu semua adalah anugerah Tuhan untuk kehidupan kita? Semua yang ada pada diri kita bukan karena kita memberi, bukan karena kita membayar. Semua yang ada pada diri kita bukan karena kita pantas menerima. Bahkan anugerah terbesar dalam kehidupan kita itu adalah keselamatan yang dari Tuhan di dalam karya Tuhan Yesus. Keselamatan yang diberikan oleh Allah dalam karya Tuhan Yesus itu adalah anugerah terbesar dalam kehidupan kita. Dan kita tidak perlu membayar, kan? Tidak perlu memberi, kan? Allah sudah menuntaskan dalam karya Tuhan Yesus.
dan semua saudara-saudara yang telah kita terima dari Allah itu layak untuk kita tanggapi dengan tindakan yang benar, yaitu tindakan yang mencerminkan apa yang paling penting dalam hidup, yaitu bersyukur. Allah telah mencurahkan anugerahnya kepada kita, maka kita layak untuk meresponnya dengan syukur. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Siapa yang persembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita kembali mengingat tema Hari Raya Persembahan yang kita rayakan saat ini. Persembahkan syukurmu pada Tuhan. Persembahkan syukurmu pada Tuhan. Tema ini mengingatkan kepada kita, saudara-saudara, Tuhan itu adalah Sang Pemberi penuh anugerah. Harusnya kita menjadi penerima yang penuh dengan syukur. Sekali lagi, saudara-saudara, Tuhan itu adalah Sang Pemberi penuh anugerah, dan harusnya kita ini menjadi penerima yang penuh dengan syukur. Allah mau supaya kita ini bersyukur kepada-Nya. Mari menghayati dalam kehidupan kita, saudara-saudara, bahwa orang yang bersyukur adalah orang yang memberi karena sudah menerima. Dan itulah yang diajarkan oleh Allah di dalam Alkitab untuk kita. Memberi kembali kepada Allah, saudara-saudara, adalah tindakan dari orang-orang yang tahu dan mau untuk bersyukur. Kita tentu ingat apa yang menjadi tema ibadat kita tadi, saudara-saudara. Di dalam Kitab Kejadian pasal 8 ayat 20 dan ayat yang ke-22 saya akan bacakan kembali untuk saudara-saudara. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram diambillah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan segala yang hidup seperti yang telah ku lakukan. Nuh, saudara-saudara, memberikan syukurnya kepada Tuhan. Setelah ia merasakan apa? Merasakan karya penyelamatan, merasakan perlindungan, merasakan pengayoman dari Tuhan. Dan ia mengungkapkan syukurnya kepada Tuhan. Hari ini, bersama dengan seluruh jemaat Tuhan di GKJW Malang, kita merayakan Hari Raya Persembahan yang pertama. Sekali lagi, Hari Raya Persembahan ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu sesungguhnya sudah memberikan kepada kita dengan melimpah. Oleh karena itu, mari berikanlah syukurmu itu juga dengan melimpah. Allah telah memberi kepada kita dengan melimpah. Berikanlah syukur kita dengan melimpah kepadanya. Amin. Kita mengambil saat teduh.
Jemaat kasih Tuhan, kita akan menerima satu persembahan pujian dari Mojiro Vokal Group dengan judul Karena Aku Kau Cinta. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Marilah kita memperbarui iman kita bersama-sama dengan orang percaya di muka bumi dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, dengan sukacita, mari kita berikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita mengakui bahwa Tuhan telah memberkati hidup kita, dan mari dengan melimpah, dengan sukacita, kita berikan syukur kita kepadanya. PKC nomor 145 bait yang pertama dan bait yang kedua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengangkat syafaat kita kepada Tuhan. Bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami menghayati persekutuan dengan Engkau dan jemaat-Mu melalui peribadahan ini. Bersyukur pula untuk pemberitaan firman-Mu yang telah kami terima. Buat kami anak-anak-Mu dengan berbesar hati melakukan apa yang menjadi sabda-Mu, menjadi pribadi-pribadi yang tahu dan mau bersyukur kepada Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Hari ini, dalam sukacita yang meluap, kami anak-anak-Mu merayakan Hari Raya Persembahan yang pertama di KJW Jemaat Malang. Telah kami bawa di hadapan-Mu semua persembahan kami, ya Tuhan. Persembahan minggu, persembahan syukur, persembahan pedingan. Dalam kesadaran diri bahwa Kau telah memberkati kami wujudkan syukur kami kepada Engkau. Terimalah dan berkatilah ya Tuhan. Bahkan melalui perayaan Hari Raya Persembahan ini, kami akan diajarkan untuk semakin dimampukan untuk terus menghayati
betapa besar dan melimpahnya kasih Tuhan atas kami. Buatlah hati kami selalu melimpah dengan syukur. Kami bawa dalam doa ini setiap anggota keluarga kami masing-masing. Mampukan kami untuk hidup dalam kasih, perhatian, kepedulian, dan kesediaan untuk mengampuni satu dengan yang lain. Biarlah kami hidup dalam satu kesatuan keluarga, yang dalam satu kesatuan itu kami boleh mewartakan cinta kasih Kristus yang menghidupkan kami. Bapa yang di sorga, berdoa pula untuk para kekasih kami yang pada saat ini ada dalam kelemahan tubuh karena sakit. Tolonglah mereka dan biarlah mereka tetap ada dalam sukacita pengharapan dan mereka tetap boleh memiliki hati yang penuh syukur, menghayati apa yang ada dan terjadi atas dirinya. Mohon Tuhan sendiri juga yang akan memberikan kekuatan baru dan memulihkan saudara-saudara kami yang ada dalam sakit ini. Berkati pula saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan yang lain, mereka yang ada dalam kegelapan hati, mereka yang ada dalam kebimbangan, mereka yang ada dalam kepedihan yang amat sangat, mereka yang ada dalam pergumulan dalam kehidupan keluarganya, ataupun juga pergumulan terkait dengan relasinya satu dengan yang lain. Mohon Tuhan memimpin, menyertai, menemani, sehingga saudara kami boleh keluar dari pergumulannya, karena Engkau adalah Allah yang senantiasa memberikan kemampuan supaya mereka boleh keluar dari pergumulan itu. Kami percaya Engkau adalah Allah yang baik, yang perhatikan setiap pribadi untuk boleh kembali menikmati dan mendapatkan hidup seperti apa yang Engkau kehendaki dan boleh keluar dari pergumulan hidupnya. Kami berdoa pada saat ini untuk perjuangan masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia yang sedang mengupayakan kesembuhan dan pemulihan karena pandemi virus corona. Kiranya Engkau menolong sepanjang perjuangan ini. Pulihkanlah saudara-saudara kami, mereka yang terpapar virus ini. Hiburkanlah mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Lindungilah mereka yang ada dalam sehat. Bentengi para petugas medis dan pejuang kemanusiaan, para sukarelawan yang terus berjuang untuk mengupayakan pemulihan terjadi. Mampukan kami untuk dengan sigap berani menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi karena pandemi ini. Dan ajari kami untuk sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak meninggalkan kami, sehingga sekalipun kami ada dalam krisis karena pandemi ini, kami tak boleh berharap hanya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang akan senantiasa mengantarkan kami untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Kami juga berdoa untuk negeri ini, dari pusat sampai daerah. Kami serahkan kepada Engkau supaya para pemimpin negeri ini beroleh kebijaksanaan dan hikmah dari Tuhan untuk mengambil keputusan dan langkah konstruktif keluar dari pandemi ini. Demikian pula untuk seluruh gerejamu yang ada di atas muka bumi ini. Kami menyerahkan kepada Engkau, supaya kegiatan pelayanan yang masih dilakukan secara online ataupun secara langsung pada saat ini, Tuhan tak memberikan anugerah dan hikmat, dan tak berkarya melalui gereja Tuhan. Dan kami, anak-anak-Mu, gerejamu di atas muka bumi ini, akan tetap Engkau perlengkapi untuk boleh mewartakan kasih setia Tuhan dengan menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, Engkau juga berkati kami secara khusus ketika kami Gereja Kristen Jawa Wetan melaksanakan bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020. Mampukan kami untuk tetap boleh menjadi pelayan Tuhan dan menjadi saksi Tuhan yang jelas, yang nyata, dan itu akan mengundang dunia untuk boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa di sorga, kami mengungkapkan doa ini dalam segala keterbatasan. Kami percaya Engkau menyempurnakan sebagaimana Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus telah menyertai kita sepanjang kita merayakan hari raya persembahan saat ini. Kita akan kembali dalam kehidupan keseharian kita. Kita percaya bahwa ada anugerah yang selalu Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Semua yang diberikan itu bukan karena kita pantas atau layak menerimanya. Mari kita terus merespon ini dengan syukur. Bersyukurlah selalu kepada Tuhan dalam hidup. PKC nomor 264 bait yang pertama. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Saudara-saudariku, undurlah dari pertemuan ibadah kita dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa, sumber segala anugerah dan berkat, Tuhan Yesus sumber keselamatan, Roh Kudus sumber penghiburan, senantiasa menyertai saudara-saudara menjalani kehidupan saat ini dan selamanya. Amin.